Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini kembali untuk melanjutkan materi Ulumul Quran pertemuan kedua. Mengawali materi kita pada hari ini, pembahasannya adalah tentang pengertian Ulumul Quran itu sendiri serta lingkup pembahasan dalam Ulumul Quran. Saya sudah menyediakan slide untuk teman-teman sekalian. Jadi saya akan share screen. Di sini saya akan share screen. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup dari Ulumul Quran. Seperti yang sudah dijelaskan ya, pekan kemarin sudah disinggung sedikit tentang apa sih Ulumul Quran itu. Baiklah, yang pertama, kita kembali ke pengertian secara etimologi terlebih dahulu atau secara bahasa. Secara bahasa tentu saja Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang yaitu kata ulum dan kata Quran. Kata ulum sendiri itu merupakan bentuk jamak dari kata ilmun yang artinya pemahaman, pengetahuan, sehingga ulum itu bisa diartikan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu. Yang kedua adalah kata Quran. Kata Quran sendiri berasal dari kata qoro'a, yang sebenarnya kata qoro'a itu bisa diartikan dengan menghimpun, ya, menghimpun sesuatu atau mengumpulkan sesuatu. Dalam kamus biasanya secara sederhana diterjemahkan sebagai membaca, sehingga Al-Quran dapat dipahami secara bahasa berarti bacaan. Tapi kalau secara istilah, ya, para ulama mendefinisikannya beragam terkait Al-Quran ini. Tetapi salah satu yang sederhana, definisi yang sederhana adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Dalam definisi yang lain, ada juga ulama yang menambahkannya dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditambahkan dengan al-maktubu fil masahifi yang dibukukan dalam bentuk mushaf, al-manqulu alaihi bitawaturi dan diriwayatkan secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawatihi dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi itu ragam definisi. Ada juga yang menambahkan bahwa dimulai dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Jadi intinya adalah Al-Quran yang dipahami di sini adalah Al-Quran yang dipahami sebagai kitab suci umat Islam, ya, kitab suci umat Islam. Olehnya itu, ketika dua term atau dua terma ini bergabung dalam satu rangkaian ulumul Quran, maka dia bisa diartikan secara sederhana adalah ilmu-ilmu yang terkait tentang Al-Quran, terkait dengan Al-Quran, baik itu dari segi sejarahnya, kemudian dari sejarah turunnya, ya, kemudian dari segi sebab-sebab turunnya atau yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul, dari segi pengumpulannya, sejarah pengumpulan Al-Quran dan sejarah penyusunannya seperti apa, kemudian juga makiyah, madaniyahnya, kemudian tentang nasikh dan mansukh, muhkam, mutasyabih, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, mungkin di sini banyak istilah-istilah asing yang nanti kemudian kita akan jelaskan satu persatu ketika perkuliahan sudah masuk ke materi-materi inti dari ulumul Quran. Jadi intinya sebenarnya ulumul Quran adalah segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi pembagiannya itu sangat-sangat banyak macamnya. Mulai dengan ilmu cara membaca Al-Quran yang baik, ilmu tajwid itu sebenarnya juga merupakan bagian dari ulumul Quran, tetapi nanti tidak akan kita bahas karena ada pembahasan sendiri di mata kuliah
baca tulis Quran. Kemudian ilmu tafsiril Quran, ilmu tentang tafsir Al-Quran juga itu dibahas, tetapi juga nanti di pelajaran kita hanya akan dibahas sedikit saja karena akan ada perkuliahan lainnya yang menopang tentang hal tersebut. Kemudian tentang ilmu qiraat, tentang bagaimana melafalkan Al-Quran, kemudian bagaimana ragam bacaan Al-Quran, itu juga ada ilmunya tersendiri. Kemudian bagaimana Al-Quran itu ayatnya ada yang secara sekilas bisa dipahami secara langsung, dan ada juga ayat-ayat Quran yang kemudian dia harus dikaji mendalam, kemudian baru bisa diketahui maknanya. Itu merupakan bagian-bagian dari ulumul Quran. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke yang mana saja yang menjadi pembahasan ulumul Quran, itu kita harus berbicara dulu tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Berbicara tentang sejarah perkembangan ulumul Quran, itu tidak akan lepas dari sejarah Al-Quran. Ya. Jadi terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang perkembangan Al-Quran, ya, mulai daripada masa Nabi, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidun, kemudian sampai dengan pada masa dibukukannya yang disebut dengan ulumul Quran. Jadi meskipun Quran dan ulumul Quran itu berbeda, tetapi sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Al-Quran ketika kita ingin mengetahui tentang perkembangan ulumul Quran. Jadi yang pertama, kita kembali dulu ke sejarah Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran pada masa Nabi itu sudah diperintahkan untuk ditulis. Jadi setiap ada wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diperintahkan untuk ditulis di pelepah-pelepah kurma, kemudian di tulang-tulang. Ya, tetapi itu belum dalam bentuk mushaf seperti yang sekarang ini kita gunakan dalam keseharian. Dan juga sudah ada tim khusus yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menuliskan Al-Quran. Setelah pada masa Nabi, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, barulah kemudian ada upaya untuk mengumpulkan Al-Quran secara lebih rapi ya. Karena kalau dulu pada masa Nabi itu kan masih terpisah-pisah. Penulisannya masih dalam media yang terpisah-pisah. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, atas saran dan inisiatif dari Khalifah Umar bin Khattab, ya, bahwa dikhawatirkan nanti Al-Quran kalau tidak disatukan itu akan hilang secara perlahan. Maka kemudian Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar untuk bagaimana Al-Quran itu bisa disatukan dalam media yang utuh dan tidak berpisah-pisah layaknya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah dikumpulkan dalam sebuah media yang rapih ya dan tertata itu pada masa Abu Bakar. Ya, sekalipun bentuknya masih sangat sederhana. Barulah kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, itu lahir yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf standar ya, yang digunakan sampai dengan sekarang. Ya, standar penulisan mushaf itu adalah Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Khalifah Utsman pada saat itu berinisiatif agar menyatukan umat Islam terhadap satu jenis mushaf ya, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian. Sedangkan mushaf-mushaf di luar dari mushaf Utsmani itu kemudian dibakar, kemudian dimusnahkan ya. Agar apa? Ya, agar supaya tidak ada mushaf-mushaf lain yang nantinya bisa membingungkan umat Islam. Jadi mushaf Utsman inilah yang dikenal sebagai mushaf standar. Karena kan sebelumnya itu para sahabat ada yang kemudian menulis mushaf bukan atas dasar perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka banyak yang kemudian menulis mushaf itu untuk pribadinya saja atau untuk disimpan secara pribadi. Jadi bukan perintah resmi dari Nabi. Kemudian Khalifah Utsman saat itu
memerintahkan agar semua mushaf itu, semua mushaf ya, baik itu yang dituliskan secara perorangan, itu agar dimusnahkan dan umat Islam diperintahkan untuk ikut kepada mushaf Utsmani. Ya nanti akan ada sejarahnya ya, kenapa kemudian Khalifah Utsman mengkodifikasikan Al-Quran ya dengan standarisasi yang disebut Mushaf Utsmani. Disebut Mushaf Utsmani penyebutannya karena atas inisiatif dari Khalifah Utsman. Tetapi bukan Utsman yang langsung ya, tetapi yang menulis atau yang mengumpulkannya itu masih merupakan para sahabat yang memang pada masa Nabi SAW adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menuliskan ya atau mendokumentasikan dari wahyu-wahyu yang turun sesuai dengan instruksi dari Nabi. Jadi baik itu mulai dari masa Nabi, kemudian masa pengumpulan di masanya Abu Bakar sampai dengan masanya Utsman, itu semua adalah orang-orang yang memang kredibilitasnya dalam hal pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi. Karena tidak semua sahabat juga itu sama pengetahuannya tentang Al-Quran. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang istilahnya adalah sahabat-sahabat yang di mana mereka itu adalah orang-orang yang mumpuni di bidang Quran. Misal Zaid bin Sabit, kemudian ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Kemudian pada masa, ya kita berlanjut, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada seorang tokoh yang disebut Abul Aswad Ad-Duwali, ya seorang pakar bahasa Arab yang kemudian diperintahkan untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu dalam rangka menjaga agar tidak salah membaca Al-Quran, ya tidak salah membaca Al-Quran. Kemudian pemberian tanda titik untuk membedakan huruf-huruf yang agak mirip itu juga ya, misal jim, ha, kho itu kan kalau tidak ada titiknya kita tidak bisa membedakan. Tetapi kalau ada titiknya kita bisa membedakan jim di tengah titiknya, kemudian ha tanpa titik, kho di atas titiknya ya dan yang lain sebagainya. Ini menjadi awal mula munculnya yang disebut ilmu i'rabul Quran. Jadi ilmu i'rabul Quran ini juga merupakan cabang atau pembahasan dari ulumul Quran. Jadi sesungguhnya ulumul Quran ini sebenarnya sudah lahir sejak awal ya, sudah lahir sejak lama, tetapi memang belum dibukukan dalam satu kitab atau dalam satu karya yang kemudian mengumpulkan seluruh macam ulumul Quran di dalamnya. Masih terpisah-pisah seperti tadi. Kemudian kita lanjut kepada upaya sahabat untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran, kemudian penafsiran-penafsiran ayat. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir ini juga sesungguhnya merupakan bagian dari ulumul Quran, tetapi nanti ilmu tafsir ini akan dibahas secara sendiri ya, secara independen karena ilmu tafsir itu akan sangat luas nanti cakupannya. Makanya nanti di perkuliahan kita ilmu tafsir itu tidak banyak ya, jadi kita hanya mengenal kulit-kulit luarnya saja. Ya, banyak sahabat yang paham seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan juga Abdullah bin Zubair, dan tentu saja para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu siapa? Ya siapa? Tentu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi di antara para sahabat ini yang paling terkenal itu adalah Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, dan juga Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab. Jadi mereka inilah sahabat, 3 sahabat senior ya. 3 sahabat yang senior dalam bidang tafsirul Quran. Jadi yang banyak berbicara tentang tafsirul Quran, para sahabat yang banyak berbicara tentang tafsirul Quran adalah Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka'ab. Oke. Selanjutnya, setelah tabi'in itu kan, setelah sahabat itu kan ada generasi yang disebut tabi'in. Jadi perlu diketahui dulu istilahnya ya. Pertama, itu Nabi SAW yang hidup bersama Nabi, mengimani Nabi SAW itu disebut sebagai sahabat Nabi. Kemudian setelah
periode sahabat, ada yang disebut dengan periode tabi'in. Periode tabi'in itu adalah orang yang berguru kepada sahabat Nabi SAW. Jadi tidak langsung ke Nabi, tetapi melalui sahabat ya, karena masanya yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Para tabi'in ya mengambil tafsir Quran dari siapa? Ya tentu saja dari sahabat Nabi. Ya seperti saya jelaskan tadi, 3 orang sahabat Nabi yang paling terkenal dalam bidang tafsir Quran itu adalah Ibnu Abbas yang kemudian fokus mengajarkan Quran di Mekah. Ya, di antara muridnya ini sudah saya tuliskan, Sa'id bin Jubair, ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Taus bin Kisan al-Yamani, kemudian ada Atha bin Abi Robah. Kemudian para tabi'in yang berguru kepada sahabat Ubay bin Ka'ab di Madinah adalah Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi. Kemudian para tabi'in yang berguru pada Abdullah bin Mas'ud di Irak adalah Alqamah bin Qais, Masruq, Aswad bin Zaid, Amr Asy-Sya'bi, Hasan Basri, Qatadah, dan Da'amah As-Sudusi. Sebenarnya banyak ya, tetapi yang terkenal muridnya adalah diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi tadi kita sudah melihat ya perkembangan cikal bakal ya atau embrio dari perkembangan ulumul Quran itu sebenarnya sejak awal ya, sejak masa Khalifah Utsman itu sudah ada. Sejak masa Khalifah Utsman itu disebut lahir ilmu Rosem ya. Rosem tentang penulisan Quran, kemudian i'rabul Quran itu tentang kaidah-kaidah ya terkait Al-Quran, kaidah-kaidah nahwu ya, terkait Al-Quran, kemudian ilmu tafsir Al-Quran, tentang penafsiran Al-Quran. Ini yang menjadi cikal bakal atau embrio lahirnya ulumul Quran yang kemudian kita pelajari sekarang ini. Jadi meskipun dulunya tuh masih terpisah-pisah ya. Jadi membahas i'rabul Quran sendiri, membahas tentang tafsir Quran sendiri, membahas tentang tarjamah Quran sendiri, membahas tentang asbabun nuzul sendiri, nasikh mansukh sendiri. Ya, sedangkan nanti ya baru ketika abad-abad kelima itu kemudian lahir karya-karya ulumul Quran yang isinya sudah mencakup ya ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, kita masuk ke masa pembukuan. Jadi masa pembukuan Al-Quran itu terjadi pada abad ke-2 Hijriah sebenarnya ya. Yang dimulai dari pembukuan hadis Nabi dengan tema yang bermacam-macam, yang kemudian termasuk sudah ada di dalamnya hadis tentang tafsir ya. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab hadis itu biasanya ada bab tersendiri dalam kitab hadis ya, baik itu seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang biasa kita dengar, itu ada pembahasan khusus yang disebut babu atau kitabu tafsiril Quran ya, tetapi dia tertulisnya di dalam kitab-kitab hadis karena memang penafsiran Al-Quran pada masa-masa awal itu banyak disandarkan kepada penjelasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia ada di dalam kitab hadis. Ya, jadi pada abad kedua Hijriah itu sebenarnya ya tentang ulumul Quran itu dalam hal ini khususnya tafsir itu sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab hadis. Ya. Kemudian penulisan tafsir secara terpisah itu nanti pada sekitar ya dipelopori oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis kitab tafsir At-Tabari yang beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Di tafsirnya itu dituliskan sekitar abad ketiga ya. Kalau kita menyebutkan abad ketiga itu kan berarti tahun 200 ke atas ya. Seperti itu. Kemudian barulah pada abad ketiga juga ya, pada abad ketiga juga ulumul Quran itu sudah mulai dituliskan secara terpisah ya, tetapi masih dalam bentuk pembahasan-pembahasan khusus, misalnya Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Ali bin Al-Madini.
tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang menulis tentang nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu secara sederhana adalah ilmu yang membincang tentang ayat-ayat yang kemudian dialihkan hukumnya atau diganti hukumnya, ya. Dan mansukh itu adalah yang diganti, nasikh itu adalah yang diganti. Jadi nanti kita akan menemukan ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian hukumnya itu dialihkan dengan hukum yang baru, ya, dengan ayat yang lain, ya, yang turun setelahnya. Kemudian ada Ibnu Qutaibah yang menulis Mushkil Al-Quran, atau yang berbicara tentang kata-kata yang muskil, ya, di dalam Al-Quran, atau kata-kata yang sulit dipahami di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas pada abad kedua itu tafsir sudah ada atau sudah dibukukan, tetapi masih berbentuk sub bahasan dalam kitab hadis. Ya, itu abad kedua. Kemudian pada abad ketiga kita sudah lihat ada yang sudah menuliskan tafsir secara lengkap dan berdiri sendiri, tidak lagi dalam kitab hadis, misalnya At-Tabari. Dan pada saat yang sama atau pada abad yang sama itu juga pembahasan ulumul Quran, ya, meskipun masih pada pembahasan-pembahasan khusus, yaitu sudah ada atau sudah mulai. Misalnya tadi seperti yang membahas tentang asbabun nuzul, kemudian yang membahas tentang muskilul Quran dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada sekitar abad keempat, ya. Sekitar abad keempat, itu yang ditulis ulumul Quran sudah ditulis lengkap secara pertama kali oleh Ali bin Ibrahim Al-Hufi, ya, tetapi naskahnya tidak kita temukan, ya, tidak kita temukan sampai sekarang. Kemudian Ibnul Jauzi yang wafat pada 597 Hijriah itu menuliskan kitab Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Jadi tentang seni untuk mengungkap makna-makna, ya, atau keistimewaan-keistimewaan dari ulumul Quran, atau pembahasan-pembahasan tentang ulumul Quran, ya. Kemudian Jalaluddin Al-Balkini menuliskan Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kemudian ada Badruddin Az-Zarqashi yang menulis Al-Burhan fi Ulumil Quran, serta As-Suyuti yang menulis Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yang terakhir, dua yang terakhir ini, Badruddin Az-Zarqashi dan Jalaluddin As-Suyuti, merupakan tokoh yang bisa dibilang paling masyhur ketika kita berbicara tentang ulumul Quran, ya. Jadi kalau di perguruan-perguruan tinggi atau misalnya di kampus-kampus itu kita biasanya diperkenalkan dengan dua kitab ini. Ini bisa disebut sebagai kitab primer, ya. Kitab yang paling utama ketika berbicara tentang ulumul Quran. Itu adalah kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarqashi. Maaf, Az-Zarqashi, ya, Az-Zarqashi. Kemudian Az-Zarqashi, kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oke, jadi itu sederet ya peristiwa-peristiwa penting yang mengawali lahirnya ulumul Quran sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen atau yang mandiri dan berpisah dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi sebenarnya kalau berbicara ulumul Quran itu sangat luas sekali, ya, teman-teman sekalian, sangat luas sekali. Tetapi nanti dalam pembelajaran kita tentu saja kita hanya akan membahas yang kira-kira itu adalah tema-tema yang utama yang harus diperkenalkan kepada teman-teman sekalian. Ya, oke. Sekarang mengapa perlu belajar ulumul Quran? Ya, tentu teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri kenapa sih kira-kira kita perlu belajar ulumul Quran. Tetapi setidaknya dari kita belajar ulumul Quran, manfaat yang paling utama adalah tentu saja kita jadi bisa memahami berbagai aspek terkait Al-Quran. Misalnya tentang sejarahnya, kalau kita sudah belajar ulumul Quran, nanti kita akan paham
bagaimana sih Al-Quran itu diturunkan, kemudian bagaimana sih Al-Quran itu kemudian ditulis, dan bagaimana dia bisa sampai ke kita dalam bentuk mushaf yang rapi, ya, yang kita bisa beli di mana saja, yang kita bisa akses di mana saja. Kemudian kita akan melihat bagian dalam Al-Quran, gaya bahasanya seperti apa sih ya, gaya bahasa Al-Quran itu, apakah dia gaya bahasanya adalah dengan memerintah atau dengan berdialog ya, atau dengan bahasa-bahasa yang puitis. Kita akan melihat nanti berbagai gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Jadi gaya bahasa Al-Quran itu termasuk yang sangat kaya ya, sangat kaya. Nanti dalam pembahasan ulumul Quran itu ada yang disebut cabangnya ya, ada yang disebut balaghah Al-Quran. Jadi bagaimana terkait keindahan bahasa Al-Quran itu dibahas secara tuntas. Kemudian yang kedua, ulumul Quran menjadi alat bantu untuk memahami atau menafsirkan ayat-ayat Quran. Ya, dan juga mencegah terjadinya penafsiran yang seenak-enaknya terhadap Al-Quran. Kenapa? Ulumul Quran ini menjadi satu syarat atau salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh orang yang hendak menafsirkan atau mufasir dari Al-Quran. Jadi tidak bisa ya teman-teman kita mengatakan bahwa wah kita semua boleh menjadi mufasir. Tidak ya. Menjadi mufasir atau menjadi penafsir Quran itu sangat sulit. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Ya, kita membaca Quran kemudian berusaha untuk memahami maknanya sesuai dengan kemampuan kita, menggali hikmahnya itu adalah sebuah keharusan tentu saja ya. Kita berhak dan kita bisa mencoba untuk menelaah apa sih sebenarnya pesan-pesan yang dikandung oleh ayat ini. Itu menjadi hak semua orang ya. Tetapi untuk sampai pada tahapan yang disebut tafsir, itu tidak semua orang bisa sampai pada tahapan tersebut. Karena ada syarat-syarat yang nantinya harus dipenuhi ketika orang bisa disebut sebagai mufassir atau penafsir Al-Quran. Jadi ulumul Quran ini sangat penting ya teman-teman. Jadi ulumul Quran ini memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada kita tentang Al-Quran. Karena selama ini kan kita belajar Quran, kebanyakan itu masih pada tataran membaca saja atau hanya menghafalkan saja. Padahal kita secara substansial tidak terlalu mengetahui hal-hal terkait Al-Quran, ya, terkait sejarahnya mungkin kita tidak terlalu paham, kecuali waktu di sekolah kita pernah dijelaskan, tetapi tentu saja tidak sedetail yang akan kita dapatkan dalam mata kuliah Ulumul Quran. Oke, sekarang yang terakhir ya, slide yang terakhir maksud saya itu adalah tentang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ini saya menuliskan hanya sebagian saja ya, karena kalau kita mau berbicara tentang ulumul Quran itu akan sangat luas sekali pembahasannya. Jadi yang saya tulis di sini hanya sebagian kecil dari pembahasan yang terdapat dalam ulumul Quran. Yang pertama, kita akan membincang soal Al-Quran wal wahyu. Jadi kita akan membincang seputar Quran dan wahyu, ya, kaitan Quran kemudian wahyu. Yang kedua, kita akan membincang tentang nuzulul Quran atau penurunan atau turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang jam'ul Quran wa tartibuhu, tentang pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya hingga berbentuk mushaf ya sampai sekarang. Kemudian kita juga akan membahas tentang al-Makki, ya, ayat-ayat Makkiyah wal Madani, dan ayat-ayat Madaniyah. Kemudian ada pembahasan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nanti kita akan melihat ternyata ada ayat-ayat yang turun yang kemudian itu dilatar belakangi oleh sebab atau peristiwa tertentu. Selanjutnya tentang nuzulul Quran ala sab'ati ahruf, tentang turunnya Al-Quran ala sab'ati ahruf. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ada al-qiraat wal qurra. Ini tentang ragam bacaan Quran wal qurra dan qori'nya, para qori'nya atau imamnya, imam qiraatnya. Kemudian al-muhkam wal mutasyabih. Ada pembahasan muhkam ya dan mutasyabih.
Selanjutnya ada nasikh wal mansukh ya. Nasikh itu adalah ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat yang mengalihkan atau yang menghapuskan atau yang menggantikan, wal mansukh dan ayat-ayat yang digantikan atau dihapuskan. Maksudnya dihapuskan nanti ini akan kita bahas ya dalam ulumul Quran. Apakah dihapuskan teksnya atau dihapuskan secara substansi atau penerapan hukumnya. Kemudian ijazul Quran tentang kemukjizatan Al-Quran. Ada yang disebut pula amsalul Quran tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Ini sudah masuk dalam gaya bahasa ya. Kemudian ada aksamul Quran tentang sumpah dalam Al-Quran, itu juga mulai masuk pada gaya bahasa. Jadlul Quran, jadal ya tentang bagaimana perdebatan-perdebatan atau jadal dalam Quran. Kemudian qososul Quran tentang kisah-kisah dalam Quran. Dan terakhir ada tarjamah wa tafsir ya. Jadi kita juga akan sedikit menyinggung tentang tarjamah dan tafsir. Ya, sekalipun nanti tentu pembahasannya tidak terlalu mendalam, tetapi setidaknya memberikan sedikit bekal kepada teman-teman sekalian untuk mengenal terkait terjemah dan tafsir Al-Quran. Jadi itu sedikit pengantar ya tentang perkuliahan kita, ruang lingkup tentang pengertian ulumul Quran serta ruang lingkup pembahasannya. Nanti kita akan sambung di sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.